Baik, terima kasih. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Ketua SMA Negeri 1 Bangli beserta Bapak Waka, begitu pula rekan-rekan guru hebat SMA Negeri 1 Bangli, terima kasih atas waktunya. Kami berdua, saya Sang Made Eka Dana beserta koor BK saya Iwayan Wiroarto Kusumo, pada kesempatan yang baik ini diberikan kesempatan untuk berbagi praktek baik, di mana praktek baik ini akan membahas tentang 7 jurus guru BK hebat. Nah, ini adalah salah satu sesi OJL ketiga kami setelah 2 kali kami OJL dengan tema bimbingan klasikal di kelas. Nah, tentunya nanti secara umum akan kami berikan pemaparan tentang materi. Tentunya di sini posisi dia hanya sebagai calon fasilitator daerah yang berusaha untuk berbagi praktek baik, bukan dalam konteks menggurui atau hal yang lain. Nah, untuk itu mohon izin Bapak yang untuk berdiri. Baik, terima kasih dalam kesempatan yang baik ini, yang juga sudah memperkenalkan diri tadi beserta rekan tiang. Kenapa kami berdua? Karena pada pelatihan kemarin di SMP 2 Bangli, kami ber-30 dari Bangli, 2 orang itu dari SMA 1 Bangli. Nah, pada kesempatan ini bisa di next itu Pak. Tiang bakal menyampaikan latar belakang dari kegiatan ini. Kenapa 7 jurus BK hebat? Nah, karena 7 jurus BK hebat ini merupakan salah satu program dari Kemendikbudristek untuk meningkatkan kompetensi, terutama pada kompetensi kami sebagai guru BK, guru wali. Nah, tugas yang baru ini guru wali dan guru mata pelajaran. Nah, agar dapat membina karakter positif dan bisa mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, serta dapat menciptakan lingkungan sekolah aman dan nyaman. Nah, ini sebagai salah satu tuntutan dari kurikulum terbaru kita, yaitu Enjoyable Learning. Nah, program ini juga memberikan panduan praktis bagi kami sebagai guru BK dan juga untuk rekan-rekan guru hebat yang mendapat tugas sebagai guru wali dan guru mata pelajaran, karena bisa diterapkan untuk mendeteksi masalah dari murid sejak dini dan bisa melakukan pendampingan secara lebih humanis dan lebih empatik. Nah, tujuan, kalau mengingat dari tujuan berbagi praktek baik ini, yang pertama yaitu untuk mengembangkan potensi guru, yaitu terutama pada kami guru BK, guru kelas, guru mata pelajaran, dengan keterampilan praktik untuk mendampingi murid dalam berbagai aspek perkembangan di era sekarang. Yang kedua yaitu fokus pada karakter potensi. Bisa dilihat, fokus pada karakter potensi, yaitu membantu murid untuk mengeksplorasi potensi, bakat, dan minat serta mengembangkan karakter positif, baik nilai-nilai dan grow mindset. Nah, ini hal yang menjadi penekanan juga pada pelatihan ini, grow mindset. Terus yang ketiga adalah membangun lingkungan belajar yang kondusif. Nah, seperti kita ketahui bersama, dinamika terakhir belakangan ini kita harus proaktif untuk membangun dinamika di kelas, biar kelas itu menjadi menyenangkan dan enjoyable.
Terus yang terakhir adalah mendukung transportasi pendidikan, di mana menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang mendukung tumbuh kembang murid secara seimbang, baik halnya akademik tetapi juga secara emosional dan sosial. Nah, ini tujuannya. Nah, metode. Nah, ini adalah kebetulan metode yang diajarkan atau diterapkan pada pelatihan yang kami ikuti itu adalah metode ARKA. Bisa dilihat, ARKA itu terdiri dari pertama aktivitas, di mana pada tahapan ini dimulai dengan aktivitas untuk memancing rasa ingin tahu siswa, seperti bermain peran, membangun sesuatu, atau menonton video, serta berdiskusi kelompok, atau dengan tujuannya ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada murid kita. Itu A yang pertama. Terus dari R-nya itu adalah refleksi. Refleksi ini adalah setelah aktivitas dilakukan oleh si murid, murid dapat diajak untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka. Murid akan berpikir kritis tentang apa yang telah mereka lakukan dan mengartikannya dengan pemahaman mereka sendiri. Nah, itu adalah aktivitas refleksi yang dilakukan dalam setiap prosesnya. Terus yang ketiga adalah tentang konseptualisasi. Nah, di sini adalah inti dari setiap prosesnya. Penekanan di sini adalah penanaman konsep pada konteks pembelajaran. Nah, pada tahap ini murid dibantu untuk merumuskan konsep atau teori yang relevan dengan aktivitas dan refleksi setelah dilakukan dua kegiatan sebelumnya. Konsep ini dapat diberikan melalui penjelasan, diskusi kelompok, ataupun pengamatan secara langsung. Nah, yang terakhir itu adalah pada tahapan murid diberi kesempatan untuk melakukan aplikasi. Aplikasi ini adalah aplikasi terhadap konsep yang telah mereka pahami ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini akan membantu, tujuannya adalah membantu untuk menerapkan ilmu dalam praktik nyata. Nih, sampai di sini mungkin bisa dipahami dulu. Nih, sudah jelas nih sampai di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas terlebih dahulu. Di depan layar Bapak Ibu guru hebat sudah tertera. Ini adalah jargon dari program Bapak Menteri kita. Beliau merilis sebuah lagu, di mana lagu ini bertujuan untuk kami dan bahkan nanti ketika semua guru hebat diberikan pembebasan, mudah mengingat apa-apa saja sih 7 jurus guru hebat tersebut. Nah, sekarang biar lebih semangat untuk mengikuti kegiatan, Bapak Ibu guru hebat yang harapkan untuk bisa berdiri untuk sebenarnya. Kita akan melakukan sebuah peregangan. Nanti bisa dilihat di layar. Kita ikuti secara bersama-sama setiap gerakan yang ada di video. Nah, sip. Wah, udah. Bang,
Tahu dan lain. Oke, baik, terima kasih untuk rekan-rekan guru hebat. Bagaimana? Sampai sedikit los-losan? Oke, siap untuk dilanjut? Oke, kalau sudah siap untuk dilanjut, sekarang refleksi. Ketika kita mendengar, maka kita akan mudah lupa. Tapi ketika kita melihat, maka kita akan lebih mudah untuk mengingat. Nah, dan seterusnya ketika kita mengerjakan, maka kita akan lebih bisa memahami. Nah, makanya dari gerakan 7 jurus BK hebat itu tadi selalu ada gerakan di setiap kata dari lagunya. Misalnya, kenalin potensinya gimana, Bapak Ibu guru hebat? Oke, benar, kenalin potensi. Kalau kelola emosinya? Oke, benar. Oke, nah, maunya yang jauh dulu, kan tadi dulu. Oke, kalau yang tumbuhkan kolaborasi? Oke, ya, oke. Berarti kita sudah bisa mendengarnya, melakukan kegiatannya, dan melihat visualnya secara langsung. Auditori visualnya masuk dalam konsep yang tadi. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap konseptual. Nah, di sini tahap konseptual akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Wiro Arto Kusumo. Nanti dari 7 jurus itu 5 sangat efektif diaplikasikan kepada siswa. Dari jurus pertama, kelola potensi, habis itu kenali potensi, kelola emosi, dan tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan tumbuhkan koneksi. Ini efektif diterapkan untuk siswa. Nah, sedangkan jurus yang ke-6 dan ke-7, yaitu membangun kolaborasi dan menata situasi, ini diterapkan by system. Untuk kesempatan yang berikan kepada Pak Wira. Terima kasih Pak Samangku. Selamat siang rekan-rekan guru hebat. Masih semangat ke? Yang di sini mohon waktunya sebentar saja. Ingin membagikan praktek baik, meskipun apa yang sudah kami kerjakan jauh dari kata sempurna. Selanjutnya, nah, dari 7 jurus kita akan membahas secara singkat, karena nanti kami berdua akan lebih memfokuskan kepada 2 jurus yang sudah kami kerjakan dan laksanakan kepada murid, sehingga pada hari ini kita dapat berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semuanya. Secara umum, yang pertama, kenali potensi. Guru dibekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami minat, bakat, serta kekuatan unik dari yang dimiliki oleh setiap murid. Nah, jadi pada dasarnya murid kita di sekolah semuanya unik dan sangat beragam. Kita memiliki murid yang reguler berasal dari Provinsi Bali, bahkan ada juga yang dari
Papua. Nah, perbedaan inilah yang harus kita kenali, yang sangat beragam, harus kita bangun dan tumbuhkan, sehingga murid kita mampu mengenali potensi apa yang dimiliki oleh mereka. Sebagai contoh, kemarin murid kita yang berasal dari Papua, walaupun dari segi akademik dan kehadiran mereka sangat jauh dan kurang, tetapi berkat potensi yang mereka miliki, terutama di bidang tari dan olah vokal, mereka dapat memperoleh juara 1 lomba tari kreasi Papua di tingkat provinsi Bali. Patut kita apresiasi. Walaupun dari segi kehadiran, tetapi kami di BK, teman-teman BK juga masih sangat berusaha bagaimana mewujudkan agar mereka itu bisa hadir ke sekolah, belajar di kelas. Itu masih menjadi tantangan berat bagi kami. Tentunya tidak bisa kami lakukan sendiri. Butuh juga kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran, dan Guru Wali. Mungkin seperti itu. Kemudian jurus yang kedua adalah kelola emosi. Di sini kami diajarkan melalui pembelajaran social emotional learning. Tujuannya adalah untuk membantu murid mengembangkan kecerdasan emosional agar mereka lebih tangguh, berdaya saing, dan mampu membuat keputusan yang tepat. Kembali lagi, kita pada dasarnya adalah manusia atau individu yang memiliki beragam jenis emosi. Apakah emosi itu harus ditahan? Tentunya tidak, tetapi harus diluapkan dan ekspresikan, tentunya dengan kondisi, tempat, dan waktu yang tepat. Tidak asal-asalan kita mengeluarkan emosi tersebut. Yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Fokus utamanya adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk bangkit kembali dan beradaptasi secara positif saat menghadapi kesulitan, kegagalan, dan tekanan. Nah, di sini kita belajar sebagai guru yang hebat tentunya bagaimana kita melihat situasi murid kita apabila mereka masih dalam kondisi yang down. Kita harus bisa membangkitkan gairah mereka untuk belajar. Seperti kasus yang telah kami tangani tadi, di kelas ada perpecahan antar teman, tapi kami berusaha membangun agar komunikasi dapat terjalin dengan baik melalui sebuah games, melalui kartu, membangun menara piramida. Kami ajarkan di sana bagaimana komunikasi dijalin, kemudian bagaimana caranya agar menara yang runtuh tersebut dapat dibangun kembali. Tentunya itu menjadi sebuah refleksi dari hubungan pertemanan yang dialami oleh si murid kita tentunya. Ya. Selanjutnya, jaga konsistensi yang keempat. Guru diajak untuk menerapkan pendekatan yang stabil dan teratur dalam membimbing murid. Jurus ini menekankan bahwa pembentukan karakter dan kebiasaan positif memerlukan proses yang terus-menerus dan terstruktur. Tidak cukup dengan tindakan besar yang dilakukan sesekali. Konsistensi dari pihak guru, baik guru BK maupun guru mata pelajaran, akan menciptakan rasa aman dan kepercayaan diri pada siswa. Kita harus menjalin atau menjaga konsistensi kita dalam dunia pendidikan. Yang kelima adalah jalin koneksi. Bagaimana guru dibekali kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dan suportif dengan murid. Poin utamanya adalah komunikasi yang empatik dengan pendekatan terkoneksi sebelum mengkoreksi, yang membantu murid merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Di sini kami diajarkan melalui pelatihan tersebut bagaimana kita melatih empati kita, rasa simpati kita atau kepedulian kita tidak hanya kepada rekan-rekan guru, tetapi bagaimana kita peduli juga dan merasakan empati kepada murid-murid kita di sekolah. Itu jurus yang kelima. Yang keenam adalah membangun kolaborasi.
guru dibekali strategi untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung perkembangan murid secara holistik. Jurus ini menekankan bahwa pembinaan karakter dan potensi siswa tidak bisa hanya menjadi tugas guru, tetapi juga memerlukan peran aktif dari seluruh ekosistem pendidikan. Jadi kita di sini akan membangun sebuah kolaborasi antar guru, kemudian antar orang tua juga, kepala sekolah dan pihak-pihak yang terkait, tentunya untuk membantu bagaimana murid kita mencapai tujuan yang optimal dan kemandiriannya tentunya. Dan yang terakhir adalah menata situasi. Guru dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanan di lingkungan belajar, lalu memanfaatkannya untuk membangun suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan tagline pendidikan kita. Jurus ini menekankan pentingnya berpikir secara sistematik untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Nah, mungkin itu gambaran singkat dari ketujuh jurus BK Hebat ini pada Bapak Ibu telah kami sampaikan. Kesimpulannya, program 7 jurus BK Hebat ini adalah program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen ini adalah inisiatif strategis untuk memperkuat peran guru baik BK maupun non-BK dalam membimbing dan membentuk karakter murid secara holistik. Program ini menyediakan paduan praktis dan kreatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif dan menyenangkan, yang pada akhirnya bertujuan untuk membangun generasi yang tangguh secara emosional dan sosial. Dengan menerapkan ketujuh jurus ini secara terintegrasi, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator yang membantu murid kita tumbuh menjadi individu yang utuh, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, untuk modul dari jurus BK Hebat ini nanti akan kami kirimkan di grup info guru agar bisa dipelajari secara bersama-sama. Nah, selanjutnya saya akan berbagi praktik baik 7 jurus BK. Fokusnya adalah jurus yang pertama, kenali potensi. Tetapi sebelum saya akan membahas materi terlebih dalam lagi, saya ingin bermain dulu sama Bapak Ibu semua. Di sini ada sebuah kaca. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah berkaca hari ini? Tentunya sudah ya. Tetapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait dengan diri Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin saya butuh sukarelawan. Oke, Ibu Ari, silakan bercermin. Ini permainan siapa aku. Sebut, lihat ke cermin tersebut. Lihat wajahnya, lihat. Kemudian sebutkan 3 keunggulan atau kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Ari. Keunggulannya dia bidang apa atau apa terkait dengan itu? Saya cantik. Boleh lah satu. Oke, saya adalah mudah bergaul dengan teman-teman guru. Terima kasih Bu Ari. Mudah bergaul dengan teman-teman guru. Saya butuh sukarelawan lagi. Cowok. Ya, saya butuh Bu Odi saja. Silakan bercermin Bu Odi. Bu Odi paling suka bercermin di BK. Sebutkan 3 keunggulan yang dimiliki oleh Ibu Odi. Baik hati, lemah lembut, sombong, dan selalu tersenyum. Oke, terima kasih Ibu Odi. Dari meja yang barat sudah, kita beralih ke meja yang timur. Lagi satu saja. Ya, mungkin Bapak silakan. Lihat cermin tersebut.
sampaikan apa 3 keunggulan saya pertama berat badan saya cukup, terus kedua saya suka bergaul, terus saya lebih suka ceria dan gembira dalam tiap hari gitu ya. Itu senang saya gitu. Lebih senang kalau bisa membuat orang tertawa, terhibur gitu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, jadi permainan tadi sedikit menggambarkan bagaimana Bapak Ibu berkaca kepada diri Bapak Ibu semuanya. Apa sih kekuatan yang dimiliki, keunggulannya, potensinya apa? Bapak Ibu sudah tahu tentunya dan juga paham. Nah, oke, selanjutnya adalah simulasi asesmen. Bapak Ibu, saya harapkan mengeluarkan handphonenya. Silakan diketik di Google akupintar.id. Kita simulasi asesmen sebentar saja. Akupintar.id. Sudah, pada pojok kanan atas yang tanda garis 3 itu silakan klik, pilih tes gaya belajar karena sangat simpel tesnya. Ya, tes gaya belajarnya saja. Sudah Bapak Ibu? Ya, silakan dimulai mengerjakan asesmen. Berapa? 1, 2. Ikuti tes sekarang. Ya, silakan dijawab. Mau Juli. Di next, terus next ke kanan ya tanda mulai sekarang kerjakan tes. Sabar. Akan dipilih menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan Bapak Ibu guru semua. Sudah bisa diakses Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa. Silakan dipilih tes gaya belajarnya. Ya, Pak Agustamo sudah selesai, sudah mengetahui gaya belajarnya, kinestetik sudah sangat sesuai ya. Ini adalah asesmen yang sangat sederhana, bisa Bapak Ibu terapkan artinya kepada murid kita di kelas. Ada yang sudah Bapak Ibu? Mari kita refleksi. Pertanyaan yang ketiga, apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Ada yang masih mengerjakannya? Mungkin ada yang berkombinasi dari gaya belajarnya, atau ada yang salah satu dari 3 gaya belajar yang sudah kita kenali bersama. Mungkin ada yang sesuai, atau mungkin masih ada yang kurang sesuai ya.
Pak Agus bisa bantu saya apabila refleksinya. Apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Bapak memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Jadi untuk di olahraga, apabila berpartisipasi dengan kelas murid, untuk refleksi kita kembali pada siswa itu untuk kembali pada diri sendiri. Akhirnya sudah pemahaman mereka untuk menarik apa yang sudah dia lakukan. Terima kasih Pak Agus. Tepuk tangan dulu sama Bapak. Mungkin ada lagi yang sudah selesai? Ya. Jadi refleksi tersebut apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Bapak atau Ibu memanfaatkan hasil asesmen tersebut. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh murid kita dapat menyesuaikan diri melalui modul ajar, kemudian bagaimana strategi kita mengajar murid kita di kelasnya. Kita dapat menyesuaikannya dengan gaya belajar yang dimiliki oleh murid kita tentunya. Itu untuk refleksi. Kemudian untuk latar belakang kegiatan, dari berbagai praktik baik ini, setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dikenali dan dikembangkan. Nah, itu tugas kita sebagai tenaga pendidik di sekolah. Tentunya kita harus menyadari bersama dan memahami bahwa individu atau murid kita di sekolah sangat unik dan sangat beragam. Tentunya potensi yang dimiliki oleh murid kita itu harus dapat kita kembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki tentu. Yang berikutnya, murid belum memahami dan menyadari kekuatan dirinya. Banyak Bapak Ibu, banyak sekali murid kita yang belum memahami potensi yang dimiliki. Sehingga tugas kita adalah menyadarkan melalui asesmen sederhana yang nantinya dapat diberikan kepada murid kita. Selain dari hasil tes analisis diagnostik yang telah kita laksanakan bersama tentunya kepada murid kelas 10 baru, itu dari Insight Konsultan Jogja. Yang berikutnya, guru berperan penting dalam membantu murid menemukan kekuatan dirinya. Betul sekali. Bagaimana murid kita harus kita kembangkan, potensinya harus kita gali, sehingga nantinya mereka dapat mengaktualisasikan dan mengimplementasikannya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya. Sangat banyak contohnya di sekolah kita. Murid kita sangat berprestasi, itu bentuk aktualisasi diri karena mereka sudah menyadari potensinya di bidang apa, kekuatannya di bidang apa. Itu contoh nyata di sekolah kita. Kemudian tujuannya adalah yang pertama membantu murid menemukan potensi diri, yang kedua membantu murid memaksimalkan kecerdasan majemuk, yang ketiga membantu murid menganalisis gaya belajar yang sesuai, yang keempat membantu murid mengembangkan bakat minat dan merencanakan arah karir ke depan sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan yang terakhir menjadi dasar bagi guru dalam menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya. Mengapa harus mengenali potensi diri? Karena dengan mengenali potensi diri, murid lebih percaya diri terhadap kemampuannya tentunya. Yang kedua, dapat mengoptimalkan kekuatan diri dan memperbaiki kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh murid kita tentunya dapat ditutupi oleh potensi yang dimiliki. Contoh nyata seperti yang disampaikan saya tadi, anak-anak Papua kita yang mampu mengaktualisasikan dirinya sudah mengenali potensinya di bidang apa, sehingga mereka dapat menutupi kelemahannya di bidang akademik melalui potensi tersebut. Walaupun dari tingkat kehadiran itu menjadi PR bagi kita bersama, bagaimana kita harus menyadarkan anak-anak tersebut agar lebih rajin untuk sekolah dan belajar di kelas. Itu tugas dan tantangan kita sebagai guru tentunya.
Kemudian yang ketiga, lebih mudah menentukan jurusan atau karir masa depannya. Yang keempat, membantu guru memahami cara belajar yang cocok bagi setiap siswa. Nah, melalui asesmen tadi, ada asesmen gaya belajar, kecerdasan menjemuk, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan gaya belajar atau cara belajar yang dimiliki oleh murid kita tentunya. Yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar dan semangat berkembang. Nah, selanjutnya apa itu kecerdasan majemuk? Yang diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini menolak pandangan kecerdasan tunggal atau EQ dan mengajukan 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Karena setiap orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik yang mempengaruhi cara belajar dan berinteraksi sosial. Nah, berikut adalah 8 jenis kecerdasan majemuk dapat Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau bahasa. Ciri umumnya adalah pandai berbicara, menulis, berargumentasi. Dapat Bapak Ibu perhatikan jika menemui siswanya yang pandai berbicara, senang membuat cerpen, dan lain sebagainya, pintar berargumentasi, berarti ada kemungkinan dia memiliki kecerdasan linguistik. Contoh profesinya adalah penulis, jurnalis, dan juga guru bahasa tentunya, punya kecerdasan linguistik. Kemudian yang kedua, logis matematis, senang angka, logika, berpikir sistematis. Pasti banyak Bapak Ibu temui di kelas murid kita yang senang pelajaran matematika atau unggul di sana, bidang fisika, kimia, ekonomi, kemudian yang ada hitung-hitungannya juga di program IT, itu ada kemungkinan memiliki kecerdasan logis matematis. Contoh profesinya ilmuwan dan programmer. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, mudah memahami bentuk, warna, dan arah. Contoh profesi yang dimiliki oleh anak memiliki kecerdasan visual spasial, arsitek, desainer, dan juga pilot. Yang keempat, kecerdasan kinestetik, aktif bergerak, belajar lewat praktik. Tentunya contoh profesinya atlet lari, kemudian penari, atlet sepak bola, kemudian ada juga mekanik, senang praktik langsung. Yang kelima, kecerdasan musikal, peka terhadap nada, irama, dan juga suara. Itu musisi, penyanyi, komposer. Seperti di sini ada Ibu Reka, tentunya pasti memiliki kecerdasan musikal. Yang keenam, interpersonal, mudah bergaul, memahami orang lain. Nah, Bapak Ibu semuanya pasti memiliki kecerdasan interpersonal, sudah pasti, karena contoh profesinya adalah seorang guru, pemimpin, dan juga psikolog. Ada juga contoh-contoh yang lain, tapi secara garis besar adalah seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, reflektif, memahami diri sendiri, mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Contoh profesinya adalah konselor, seorang filsafat, maupun juga penulis, karena dia mampu menuangkan ide dan perasaannya setelah mengenal dirinya. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis, cinta alam, peka terhadap lingkungan, contohnya petani, kemudian peneliti alam, dan juga seorang biolog atau ilmuwan biologi. Nah, berikutnya gaya belajar. Seperti yang tadi kita pahami, gaya belajar ada 3, visual. Contohnya adalah menyukai gambar, diagram, warna, maupun video. Itu Bapak Ibu perhatikan bagaimana murid kita di kelas. Strategi belajar yang dapat Bapak Ibu kembangkan adalah gunakan peta konsep, kemudian poster warna yang berbeda, dan juga video pembelajaran. Mereka yang memiliki kecerdasan visual umumnya senang dengan gaya belajar yang seperti itu, yang dapat Bapak Ibu terapkan di kelas. Kemudian jika auditori atau pendengaran gaya belajarnya, maka diskusi, rekaman suara, membaca dengan keras, menjelaskan ke teman-teman adalah strategi belajar yang sangat efektif untuk diajarkan pada murid kita di kelas. Dan kinestetik, tentunya gaya belajar yang ketiga, belajar dengan aktivitas dan praktik langsung.
Nah, anak-anak yang senang dengan gaya belajar atau memiliki gaya belajar kinestetik pasti menyukai adanya simulasi, eksperimen, permainan praktik langsung atau bermain peran atau role play. Itu mereka pasti akan menyukainya. Nah, berikutnya saya sudah mengaplikasikan pelaksanaan jurus yang pertama di kelas C, yaitu kenali potensi dengan metode AK yang telah disampaikan oleh Pak Samangku tadi. Yang pertama dari aktivitasnya, saya sudah melakukan persepsi awal dengan mengajak bermain murid siapa aku seperti tadi. Kemudian yang kedua, mengajak murid melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi diri, khususnya yang kecerdasan majemuknya. Karena di sana saya maunya memakai aplikasi Aku Pintar, tetapi pada saat pelaksanaannya justru tidak bisa diakses. Maka dari itu saya berinisiatif mencari solusi bagaimana caranya untuk melakukan asesmen. Maka melalui ChatGPT saya mendapatkan asesmen sederhana yang dapat saya terapkan kepada murid, bahkan lengkap dengan cara analisisnya. Itu dari kecerdasan majemuknya. Kemudian refleksi, guru BK mengajak murid melakukan refleksi setelah mengisi asesmen, sudah saya lakukan. Kemudian murid merefleksikan asesmen yang telah dijawab ke depan kelas secara langsung. Kemudian memberikan apresiasi terhadap upaya dalam mengenali dirinya serta memotivasi mereka untuk terus mengasah kemampuan sesuai minat dan bakat masing-masing. Kemudian dari konsepnya, memberikan materi terkait dengan kenali potensi. Kemudian muridnya memerhatikan dengan seksama apa yang telah saya jelaskan di depan. Kemudian mengajak murid memperhatikan hasil tes analisis diagnostik, tes intelijensi, bakat, minat, dan kepribadian, serta gaya belajar yang sudah saya bagikan tentunya kepada mereka. Itu kita diskusikan bersama-sama di kelas agar mereka juga paham terkait dengan hasil tes tersebut. Kemudian diskusikan tentang kekuatan dan kelemahan yang perlu dikembangkan terkait dengan potensi yang dimiliki. Itu dari konsepnya. Untuk aplikasinya, murid mengerjakan lembar kerja yang saya bagikan tentunya dengan materi layanan BK yang sudah saya siapkan. Untuk umpan baliknya, guru BK memberikan umpan balik dan membantu murid merancang rencana pengembangan diri sesuai potensi yang ditemukan melalui asesmen tersebut. Yang kedua, memberikan pesan inspiratif bahwa mengenali potensi diri adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan memahami kekuatan diri, murid dapat lebih percaya diri, memilih arah yang jelas, dan mampu membuat keputusan yang bijak untuk masa depan mereka. Itu dari aplikasi yang sudah saya terapkan. Berikutnya adalah hasil asesmen analisisnya ternyata tidak muncul di sana. Nah, ini adalah hasil kecerdasan majemuk yang sudah saya berikan terpotong, mohon maaf Bapak Ibu. Di sana terlihat hasilnya. Nah, kemudian hasil kegiatannya, murid mampu mengidentifikasi potensi diri, kecerdasan majemuk, gaya belajar, bakat, dan minat. Di sana akan terjadi peningkatan kesadaran diri, self-awareness, dan kepercayaan diri tentu. Kemudian muncul rencana tindak lanjut murid untuk mengembangkan potensi apa yang sesuai, yang dapat mereka kembangkan. Dan yang terakhir, suasana kelasnya lebih positif dan reflektif. Kemudian integrasi asesmen ke pembelajaran terdiferensiasi, mengakui dan merespon keberagaman murid di kelas menjadi landasan utama dalam pembelajaran terdiferensiasi. Penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi beragam kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar yang dimiliki oleh setiap murid. Yang ketiga, tujuannya adalah memastikan seluruh murid dapat belajar secara efektif dan mengembangkan potensi secara maksimal tanpa mengalami ketertinggalan atau frustasi. Dan yang terakhir, tapi perlu diingat bahwa gaya belajar ini bersifat dinamis dan dapat berubah, karena setiap orang juga dapat memiliki beberapa jenis gaya belajar.
Berikutnya adalah diferensiasi dalam pembelajaran. Dari aspek konten atau materi, Bapak Ibu dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi karena murid kita tentu memiliki potensi yang berbeda-beda, kemudian unggul yang berbeda-beda. Contohnya di kelas dapat memberikan teks sederhana untuk siswa yang tertentu dan teks analisis untuk siswa yang lain. Itu dari kemampuannya dapat dibedakan, menyesuaikan dengan kemampuan murid dalam memberikan materinya. Kemudian dari proses atau cara belajarnya dapat memvariasikan metode dalam mengajar di kelas melalui diskusi, eksperimen maupun juga dengan video. Itu dapat Bapak Ibu terapkan. Contoh di kelasnya, siswa visual akan lebih menyenangkan atau senang dengan menonton video, berbeda dengan siswa yang memiliki gaya belajar yang kinestetik karena lebih suka dengan praktek langsung. Itu berbedanya, dapat disesuaikan oleh Bapak Ibu ketika mengajar di kelas. Kemudian produk atau hasil belajarnya, variasi bentuk tugas akhir. Jangan hanya menonton memberikan variasi tugas yang seperti itu saja kepada murid kita, tapi dapat Bapak Ibu berikan variasi yang berbeda menyesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki atau potensinya. Bisa seperti poster, esai, kemudian membuat vlog atau dengan cara demonstrasi di kelas. Dapat bervariasi tentunya. Kemudian lingkungan belajar, penataan ruang, waktu, suasana. Dapat melakukan diskusi dengan praktik dan juga refleksi. Nah, rencana tindak lanjutnya dari hasil praktik baik yang saya telah lakukan. Yang pertama, sosialisasi hasil tes potensinya sudah saya sampaikan hari ini. Waktunya harusnya di awal semester karena berkaitan dengan pelatihan saya di pertengahan semester, jadi hari ini dapat di Yang kedua, analisis dan refleksi guru mapel. Guru mapel dapat menganalisis hasil potensi untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Indikator keberhasilannya, modul ajar Bapak Ibu dapat menyesuaikan dengan gaya belajar murid. Yang ketiga, penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru menerapkan strategi mengajar sesuai gaya belajar dan kecerdasan dominan murid. Indikator keberhasilannya, siswa lebih aktif, fokus, dan termotivasi dalam belajar. Yang keempat, kolaborasi guru mapel dan guru BK dapat melalui diskusi rutin tentang perkembangan dan kebutuhan murid berdasarkan potensi diri. Kemudian indikator keberhasilannya adalah adanya dokumentasi hasil refleksi dan tindak lanjut. Yang kelima, penguatan minat dan bakat, mengarahkan murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau proyek sesuai dengan potensinya. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan sesuai minatnya, itu indikator keberhasilan. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Guru melakukan refleksi dampak penerapan hasil kenali potensi terhadap pembelajaran. Indikator keberhasilannya ada peningkatan keterlibatan dan prestasi siswa. Itu rencana tindak lanjut yang sudah kami susun. Nah, untuk aplikasi, karena kita menggunakan metode AFKA, Bapak Ibu, saya mohon untuk membuka kembali web Aku Pintarnya. Silakan, nanti sebagai gambaran saja. Oke, silakan, sudah. Nah, nanti Bapak Ibu dapat memberikan asesmen tersebut kepada murid di kelas, karena sangat banyak di sana, bisa dipakai dan ini gratis, dapat dipakai oleh seluruh siswa dan diakses. Silakan nanti Bapak Ibu berikan kepada murid sehingga nantinya hasilnya dapat Bapak Ibu pakai pedoman dalam memberikan strategi belajar mengajar di kelas. Nah, kesimpulan yang terakhir dapat saya bacakan, potensi diri adalah kemampuan, bakat, minat, serta kekuatan yang dimiliki setiap individu, baik yang sudah tampak maupun yang masih tersembunyi. Setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda, dan potensi tersebut dapat berkembang jika dikenali, diasah, serta diarahkan dengan baik. Mengenali potensi diri ini sangat penting, karena yang pertama, membantu seseorang
memahami kelebihan dan kelemahannya. Yang kedua, memberikan arah dalam menentukan cita-cita dan arah karir ke depan. Yang ketiga, membantu meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, mendorong seseorang untuk terus berkembang sesuai kemampuan yang dimiliki. Dan dengan mengenali potensi diri, seseorang dapat menyusun langkah nyata untuk mengembangkan kemampuannya, memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi hambatan dengan bijak tentunya. Ya, penutup dari saya, setiap anak adalah bintang dengan cahayanya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah membantu mereka untuk bersinar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Sarman. Baik, terima kasih. Mungkin cuma itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan praktek baik yang kami lakukan bersama Bapak Wiro Artakusuma. Mungkin apa yang kami sampaikan belum sepenuhnya berdampak positif atau baik dalam prosesnya, tapi yakinlah apa yang kami lakukan bertujuan baik buat siswa kita, murid kita, baik Bapak Ibu guru hebat juga, serta kolaborasi kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan yang kali ini, izinkan saya dengan Pak Wirata juga mengucapkan terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sudah diberikan kesempatan untuk berbagi praktek baik. Terima kasih Pak Wirata. Menambahkan lagi sedikit. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami berdua, tentunya atas izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak-Bapak di jajaran lokal, dan juga Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mungkin praktik baik yang kami tampilkan tadi di depan masih sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami memohon masukan di kemudian hari seandainya kami diberikan kesempatan lagi untuk berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semua. Akhir kata, pada pertemuan hari ini kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi.